Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel with me Tiwi. Teman-teman, ini aku lagi sama Afifa yang merupakan seorang awak kabin dari salah satu maskapai di Indonesia, yaitu Pelita Air. Afifa ini juga kebetulan sempat sekolah juga di Red Wings ya, angkatan yang pertama. Perjuangannya dia luar biasa banget, berjuang untuk jadi FA itu hampir 3 tahun untuk berjuang bisa jadi seorang FA. Langsung aja ya kenalan sama Afifa. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Afifa Afnan, biasa dipanggil Afifa. Saat ini aku cabin crew di salah satu maskapai di Indonesia, Pelita Air. Aku new cabin crew. Aku angkatan pertama di Red Wings Academy. Sempat di 2020 itu ikut rekrutmen di Citylink. Itu udah keterima, tapi kadarulahnya COVID ya. Terus kita dipulangin lah intinya, dan nggak ada lanjutan. Sempat kerja di Lombok sebagai manajer di toko kue hampir 3 tahun. Terus lanjut kerja di e-commerce Indonesia. Di tahun 2023 akhir sempat daftar di maskapai Indonesia Pelita Air. Nggak diduga-duga malah kan keterima nih sekarang. Sebelumnya udah pernah juga nyobain internasional, tapi masih belum rezeki. Di Pelita Air akhirnya goal nih. Wah, luar biasa. Waktu nyobain dari airlines pertama, walaupun itu sesama airlines Indonesia ya, menurut aku perbedaan tesnya di mana? Terus kesulitan paling banyak fail itu di tahap apa? Kalau yang internasional itu failnya di performance. Udah performance tahap 2 ya, di akhir ya. Akhir. Di Flydeel sama Saudi Airlines itu sama agensinya yang bawa itu Binawan ya. Kita akan diseleksi dari mulai interview pakai bahasa Inggris, ada medicalnya juga, ada performance. Itu kita dicek kulit, kesehatan kulit kita, cara jalan, tinggi badan, berat badan, proporsional ya. Kalau misalnya overweight, underweight itu udah pasti fail. Jadi setelah itu kamu lolos ke tahap final ya? Iya, final interview. Nah, sebelum final interview itu ada tahapan yang namanya performance check yang kedua ya. Di situ kamu failnya di situ ya. Dan itu dua-duanya sama antara Flydeel sama Saudi, semua failnya di situ ya. Iya. Kalau yang Flydeel udah sempat interview, udah lolos sih Miss menurut Anan ya, karena kalau yang Flydeel itu Anan itu ada lordosis. Jadi ada medicalnya itu dicek, kebetulan ada lordosis, jadinya nggak bisa lanjut karena dianggap tidak fit. Tapi sekarang karena udah terapi, udah benar gitu ya. Kan kemarin di Pelita juga ada medicalnya ya, medical check up, hasil ronsennya udah normal. Wah, luar biasa. Jadi di sini itu kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi performance ya, dari segi fisik, Afifa ini mungkin tidak seperti kebanyakan aircrew yang lain ya. Si Afifa ini berhijab ya, jadi mungkin akan lebih sempit ya, kesempatannya mungkin akan lebih sedikit. Dan jadi bisa membuktikan ternyata bisa loh ya, walaupun berhijab itu bisa menjadi seorang awak kabin. Waktu itu sempet gak masalah hijab itu bikin kamu ragu di awal? Sempat sih Miss, karena kan dari dulu emang ngejar pramugari ini dari usia 19 tahun ya. Di 2019 itu kan masih sedikit maskapai yang membolehkan pramugarinya untuk memakai hijab. Terus jarang buka lagi. Waktu itu Citylink, karena aku tahu Citylink itu bisa dan membolehkan pramugarinya untuk pakai hijab, nyobalah di Citylink. Tapi ya kebetulan COVID tuh. Emang ada aja jalan Allah. Saudi Airlines juga salah satu maskapai yang membolehkan pramugarinya untuk memakai hijab, jadi coba juga. Cuma lebih sedikit peluangnya, cuman pasti bisa kok. Kalau misalnya kalian emang ada keinginan, terus aja coba, terus aja diketuk terus tuh, coba terus rekrutmennya, supaya semakin kalian udah sering ikutan rekrutmen itu kan pasti udah paham ya mentalnya, kesiapan kita, cara menjawab interviewernya. Semakin kalian sering ikut interview, pasti akan semakin siap kalian untuk menghadapi interviewernya dari segi mental ataupun knowledge-nya ya. Nah, sekarang ya alhamdulillah setelah 3 tahun percobaan ya, apakah pernah kamu ngalamin kayak aduh deh udah deh nyerah aja deh? Pernah sih Miss, justru ini sebelum ikut rekrutmen Pelita, karena kayaknya udah hopeless banget gitu. Udah coba berkali-kali, Saudi, coba Flydeel, ada aja cobaannya. Mau masuk batik ataupun klien grup nggak pakai hijab, jadi bingung mana lagi nih. Terus akhirnya kemarin Pelita buka di akhir tahun, coba dengan tanpa harapan ya, cobalah sekali lagi gitu, tanpa ekspektasi apapun malah masuk. Padahal itu sebenarnya kamu udah siap untuk menyerah ya, kalau misalnya nggak keterima udah siap untuk kerja di on ground gitu ya. Realistis ya. Udah gitu mikirnya. Untuk masuk di Pelita, kalau boleh tahu tahapan tesnya itu apa saja? Kamu sempat mengalami kendala atau memang
first try itu langsung lancar aja semua? Semuanya langsung jadi sih, alhamdulillah. Jadi tahapannya itu ada 6 tahapan. Yang pertama itu seleksi data. Interview di Pelita itu by invitation, upload data dulu. Itu ada banyak ya data-data yang dikasih, segala macam. Nanti kalau misalnya udah lulus tuh seleksi data itu bakal dikasih invitation itu. Bunyinya interview di mana, jam berapa, kapan gitu. Waktu itu interviewnya itu rekrutmen Bandung di gedung Pertamina. Tahapan yang kedua interview sendiri sama interviewer dari HR di Pelitanya sendiri. Kita bersepuluh, gimana caranya kelihatan daripada bersepuluh ini, gimana cara pembawaan diri kita. Afifah belajar banget dari Red Wings ya, itu gimana cara menyampaikan interview yang baik kepada HR. Mesti kan pernah belajar HR juga ya, jadi mesti itu menurunkan ilmunya ke murid-muridnya. Dari interview itu bakalan dikasih email lanjutan untuk psikotes dulu. Itu yang paling susah, online tapi on cam. Psikotes itu ada 10 tahap, tiap tahapnya itu beda-beda. Ada tahap yang tentang pengetahuan, pokoknya itu ada 10 tahap dan itu soalnya ada 200-an lebih. Kalian harus on cam di situ, jawab semua pertanyaan tanpa ada jeda. Ada waktunya juga, ada soal hitung-hitungan, harus benar-benar belajar. Setelah tahap psikotes itu ada tes bahasa Inggris. Ada 170 soal yang harus dijawab. Kita juga ada listening, juga lumayan susah ya, karena listening itu nggak bisa diulang ya teman-teman ya. Itu ada waktunya. Skor bahasa Inggrisnya tidak boleh kurang dari 500. Setelah tes itu kita ada medical. Di tes banyak ya, ada mata, mulut, jantung, kulit, tulang, pendengaran, urin, darah, itu ada banyak listnya. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ikutan rekrutmen di Pelita khususnya, kalau misalnya ada yang memungut biaya itu pasti bukan Pelita ya teman-teman ya, jadi hati-hati. Free of charge ya Iya, free of. Teman-teman harus tahu kalau misalnya kita udah sampai ke medical check up, bukan berarti kita udah lulus ya teman-teman. Medical check up-nya kita dinyatakan fit nih sama Balkes itu, tapi di Pelita itu masih dicek lagi sama dokter Pelitanya. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi standar, ya nggak bisa teman-teman. Tes pendengaran, audiometri, sama tes jantung itu biasanya akan benar-benar diperhitungkan sama perusahaan, karena itu satu membahayakan, karena di pesawat itu kita harus alert sama bunyi-bunyian ya. Jantung juga, jantung berkaitan sama kesehatan kita karena pekerjaan ini menuntut kita untuk kuat ya. Terus habis itu panduhir, kita langsung diinterview sama direksinya, direksi dari Pelita Air sendiri. Itu nggak neko-neko teman-teman, cuma perkenalan diri, gimana cara kita menyampaikan diri kita semenarik mungkin, dari perkenalan, pengalaman kerja, sekolahnya di mana, kenapa milih Pelita gitu. Ini disampaikan dalam satu pertanyaan. Perkenalan diri kalian gitu. Kita harus bisa menyampaikan semua itu, dirangkum jadi satu dan menggunakan bahasa yang cantik pastinya. Perlu belajar teman-teman. Selain itu juga mental ya, karena ditanya sama direksi itu kan pasti levelnya udah level direksi ya teman-teman ya. Itu butuh mental, nyampein semua itu supaya nggak kelihatan grogi, tetap kelihatan cantik gitu. Jadi benar-benar cuma satu pertanyaan aja ya ketika final interview itu. Iya, justru satu pertanyaan itu justru tantangannya teman-teman, gimana cara menyampaikan kita tuh siapa tapi dengan satu pertanyaan itu. Jadi perkenalan diri kamu tapi jawabannya itu harus semenarik itu. Luar biasa. Waktu proses seleksi sampai ke kamu akhirnya sign kontrak itu bisa sampai berapa lama? Kalau Afifah itu dari panduhir ke sign kontraknya itu after 2 bulan, sempat ditunda karena batch sebelumnya itu masih belum selesai trainingnya. Setelah batch sebelumnya itu selesai training, batch Afifah baru sign kontrak. Nah, untuk trainingnya apakah sama dengan airlines lainnya yang biasanya 3 bulan, 2 bulan? Untuk di Pelita itu berapa lama? Kalau di Pelita sendiri, trainingnya itu 1,5 bulan atau 2 bulanan, kisaran segitu. Habis itu kita langsung dijadwalkan untuk cek. Oh, ya lumayan cepet ya. Lumayan cepet sih. Waktu training itu ada yang fail gitu. Kalau fail sih nggak ada ya, tapi default gitu mungkin ada ya, karena Pelita sendiri ada standarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya emang udah sampai trainingnya pun nggak main-main teman-teman. Kalau misalnya ujian 2 kali gagal, itu bisa langsung dibalikin ke HR, ada penaltinya. Cek pun begitu. Kalau misalnya udah dicek sama DGCA, benar-benar ya kita memang udah dibekali ilmu sebaik mungkin. Kalau misalnya sampai fail itu ya pasti langsung dibalikin ke HR. Jadi so far seangkatan lolos semua ya? Iya, so far Dan sekarang udah
mengudara semuanya. Udah mengudara semua berdua. Oke, wow. Alhamdulillah, saya juga senang ya melihat akhirnya bisa mengudara. Gimana? Apakah ternyata biasa aja kerjaan ini? Aku sendiri lebih enak kerja di udara ya, karena di udara itu kerjanya itu udah nggak dibawa ke rumah lagi gitu. Jadi setelah selesai kerja ya udah finish gitu. Tapi kalau misalnya kerja di darat harus mikir besok gimana ya, ini harus selesai ya, deadline-nya lah, apanya gitu. Dari salary-nya sendiri udah pasti ya beda banget. Sebelum jadi FA kan pasti mungkin ada orang terdekat atau keluarga atau mungkin juga teman-teman yang mungkin nggak setuju gitu. Sempet nggak itu membuat Afifah down, dan bagaimana Afifah itu tetap menjaga motivasi untuk bisa mengejar mimpi ini gitu waktu itu? Sempat buat down karena kan support dari keluarga itu penting, tapi semakin kesini ya realistis aja. Maksudnya as long as mama masih ngedukung, orang tua apalagi ya adik-adik itu masih ngedukung Afifah hanya perlu fokus ke situ aja, nggak perlu fokus ke yang lain-lain ya. Jadi pokoknya circle terdekat mendukung itu udah cukup ya, yang penting. Mungkin juga dulu pernah lah ya pasti mendengar stereotip tentang profesi ini ya. Nah itu ditemuin nggak pas waktu terbang, atau ternyata nggak kayak gitu kok? Nah, waktu terbang sih alhamdulillah di maskapai Afifah sendiri ya pastinya bagus ya, karena benar-benar jaga work life balance, saling menghargai antar rekan kerja itu penting banget di perusahaan Afifah. Yang bullying, yang apa itu benar-benar diperhatiin banget sama perusahaan Afifah. Alhamdulillahnya sebagai inisial di Pelita aman-aman aja sih. Menarik banget ya, luar biasa. Banyak banget adik-adik itu sekali dua kali nyoba itu banyak yang menyerah ya. Jadi semoga sih dengan harapannya dengan mendengar cerita Afifah bisa menyemangati teman-teman semuanya, adik-adik semuanya untuk terus mencoba. Apa hal-hal yang perlu dipersiapkan mereka yang pengen jadi kru, mungkin khususnya juga yang pengen masuk ke Pelita Air. Jadi biar bisa dipersiapkan dari sekarang, karena pasti perekrutan bakal ada terus ya, supaya bisa ketemu Afifah di udara. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian mau ikut rekrutmen pramugari, yang pertama kali kalian harus siapin itu secara fisik dulu ya. Yang pertama udah profesional dulu, by fisik ya, di badan, berat badan, baca rekrutmennya, baca kualifikasinya baik-baik. Biasanya setiap maskapai itu punya kriterianya yang berbeda-beda ya. Nah itu pertama yang kalian siapin. Kesehatan jasmani rohani itu pasti. Yang kedua itu masuk ke interviewnya, pasti kalian harus siapin ya teman-teman ya. Pertama kalian harus tahu maskapai mana yang kalian daftar, cari tahu tentang perusahaannya, berdiri kapan, siapa, direksinya mungkin, motonya, perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa aja. Kalau khususnya Afifah kan Pertamina itu banyak ya, ada bidang minyak dan lain-lain ya teman-teman ya. Moto perusahaannya kalau di perusahaan Afifah ada akhlak ya, akhlak momen tuh. Akhlak itu harus, karena masih BUMN ya. Iya, masih BUMN teman-teman. Kalian juga harus tahu tentang diri kalian sendiri yang harus kalian sampaikan ke interviewernya, supaya interviewer ini tahu nih kalian ini siapa, bisa nggak jadi cabin crew, masuk nggak ke kriterianya maskapai ini gitu. Kadang kan ada ya kriteria maskapai yang pengennya pramugarinya ini fun. Kalau misalnya pengennya fun kayak AirAsia gitu, AirAsia ya tunjukkan kalian tuh orangnya fun gitu. Mungkin cara menjelaskan kalian yang lebih ekspresif gitu, itu bisa lebih friendly. Kalau Pelita misalnya maunya yang polite atau gimana ya, kalian tuh harus lebih unfriendly gitu, cara menyampaikannya gitu, semuanya harus dipersiapkan gitu. Jangan lupa make up, karena first impression itu penting ya teman-teman ya. Kalian harus tahu cara membawa diri kalian, cara berpakaian. Rekrutmen ya pasti yang pertama dilihat dari rekruternya sendiri by fisik ya. Jadi first impressionnya kalian itu juga penting banget buat interview. Well, thank you so much ya buat sharing-sharingnya, luar biasa. Semoga bermanfaat ya pokoknya ya. Dan kita doakan semoga Afifah bisa sukses ya selalu ya di Pelita Air, dan tetap dikasih perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cepat dapat jodoh. Safe flight always. Oke. Itu tadi sharing-sharing sama Afifah. Nanti aku share ya IG-nya dia juga. Jangan lupa follow ya kita berdua. Thank you and see you on another vlog. Wassalamualaikum.